atau Ustaz kepala agama nikahin beliau ini. Nah, jadi kalau kita mau ke Jakarta, panggil aja beliau nih. Ya, jadi lebih gampang, administrasi gampang sekali. Kemudian tim kami yang lain komite sebenarnya kita naik balik pada sholat di bawah semuanya. Jadi seperti itu. Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan, selamat datang di Minasi untuk rapat kelas yang perdana setelah COVID. Ya, jadi seperti itu. Bapak dan Ibu, ada beberapa yang perlu kami sampaikan terkait masalah ini, masa kita rapat kelas. Yang pertama adalah semenjak kita COVID, tingkat pembayaran infak atau SPP di sekolah kita menurun hampir 50%. Ini disebabkan mungkin segala macam kendala. Kemudian yang jadi problem adalah yang orang yang mampu itu yang tidak bayar. Kalau misalkan kita kena COVID, kita nggak mampu atau apa, mungkin kita bisa toleransi. Tapi yang mampu, mobilnya banyak, kerjanya bagus, nggak bayar. Nah, seperti itu. Jadi periode kami ini kan hanya sampai dengan besok Desember terakhir. Ya, jadi kita dari tim komite akan membuat rilis siapa-siapa yang tidak bayar, kita tempel di dinding. Seperti itu yang kita mau. Karena kalau kita tidak memberikan terapi seperti itu, nanti mereka nyantai sekali. Mereka tidak bisa menyalahkan komite. Mereka juga tidak bisa menyalahkan siapapun, karena kewajiban adalah hak masing-masing. Kalau dia jadi alasan, oh komitenya ilegal misalkan, oh komitenya masih Pak Sidik misalkan, itu jangan. Karena tidak ada hubungannya antara komite sama pembayaran. Pembayaran hak kewajiban kita. Sedangkan anak ibu diajar di sini sebagai hak. Bagaimana anak kita itu diajarkan oleh guru dengan baik di sini. Sebenarnya kalau guru cuek aja, dia anak kita mau pinter, mau ranking 1, ranking 33 gak ada masalah, bertutup kayaknya juga jarang. Ya kan? Mau anak itu ranking 1, ranking 33, kita gaji guru juga gak ada masalah. Tapi tidak dengan guru-guru kita, karena dia dengan hati dia sampaikan. Tuh anak kita kurang bisa diajarkan dengan baik. Anak kita mungkin sedikit apa diajarkan dengan baik. Kalau misalkan ada guru misalkan nggak sama hatinya, mungkin bodo amat sebenarnya gitu ya. Jadi ya silakan masuk, Bu, nanti kita kenalkan lagi. Jadi seperti itu. Silakan posisi di sini banyak nih, jangan sepi. Silakan. Ini ibu-ibu kita komite. Nah, ini saya kenalkan lagi. Sebelah kanan saya itu Ibu Ratna Setianingsih, bendahara kita utama. Nah, yang ibu biasa suka WA sama beliau tuh. Nah, sama beliau. Ya. Kemudian di sebelahnya Ibu Alia, bendahara juga, wakil bendahara. Nah, kemudian sebelahnya Ibu Titi, juga wakil bendahara. Kemudian sebelahnya ada Ibu Hika, beliau adalah wakil sekretaris ini nih, dan Pak Pengulu. Ya. Kemudian ada sebelahnya ada Ibu Yulia, bagian seni dan bakat. Masih banyak lagi kita yang belum hadir. Berhalangan ada yang di luar kota, masih ada 3 orang. Ada Bapak Kohar, Bapak Adi Fatu, Bapak Malik, dan Ibu Lia. Itu mereka semua berhalangan. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi begitu Ibu. Jadi kita ini akan menyampaikan, merilis nama-nama orang yang tidak bayar. Jadi akan kita tempelkan di dinding. Siapa yang nggak bayar, tempelkan di dinding. Nah, efeknya adalah yang pertama mungkin orang itu malu, orang tuanya kan. Yang ditempel nama anaknya ya, bukan nama orang tuanya, nama anaknya yang ditempel. Nah, itu cara rencana, cara komite untuk supaya orang itu bayar benar-benar, karena kewajiban dia. Kalau guru itu tidak bayar, karena uang dari kita itu kan untuk bayar guru. Kita di sini punya guru honorer sebanyak 18 orang, guru honorer, bukan PNS. Karyawan ada sama security ada 9 orang. Ya
yang bayar siapa? Kalau kita nggak bayar infak ibu. Jadi kadang-kadang ini orang tua yang punya duitnya, tapi dia nggak mau bayar, coba pikirkan bagaimana coba. Kalau kita bilang sama dia, fitrah dia sama kita, fitrah dia bu. Kita bilang kita yang ada kita diam aja, iya, fitrah dia, iya. Kalau provokator nomor 1 gitu, tapi kalau dia di tempat nggak bisa. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama adalah kita akan merilis siapa nama-nama orang tua yang belum membayar infak untuk anaknya. Ada yang 2 tahun bu, nggak bayar. Bukan kalau 1 bulan 2 bulan kita nggak rilis, nggak buat. Jadi kalau ibu cuma 1 bulan 2 bulan nggak dirilis, terang aja. Tapi di sini 3 bulan ke bawah semua akan kita rilis dengan tempelkan di dinding. Biar aja malu nggak apa-apa. Kita masih lunak ibu. Kalau kita ke belakang sana ke Matasya, ibu 1 bulan nggak bayar itu sudah di WA bu. Sini enggak, karena kita nggak tega. Di Makassar belakang bu, ibu 1 bulan nggak bayar langsung DWA nih Pak Julian anaknya di sana, itu Ibu Yulia anaknya di sana. Kalau mau ujian, kalau belum bayar langsung di WA bu, anaknya selesaikan dulu kewajibannya. Seperti itu, kejam mereka di sana. Di sini masih lunak. Nah tapi kadang-kadang orang tua memanfaatkan kelunakannya. Nah seperti itu. Jadi maksud saya, jadi ibu jangan kaget kalau nanti kita rilis. Jadi juga boleh ada kesempatan ibu untuk nanti menyampaikan pendapat. Nah, itu 1. Kemudian Bapak dan Ibu hadirin sekalian, Korlas ini kami butuhkan adalah untuk membantu komite menyampaikan semua informasi yang ada di komite dan menyampaikan informasi-informasi yang ada di sekolah melalui wali kelasnya masing-masing. Itu penting. Kemudian setiap yang sudah dibuat dari anggaran komite tidak ada lagi anggaran selanjutnya. Maksudnya begini, komite kan sudah ada RAPBM-nya nih bu, sudah lengkap nih RAPBM-nya nih selama 1 tahun. Udah ada di sini semua, dari mulai ekskulnya, udah mulai ininya. Jadi Korlas tidak usah lagi mungut sama orang tua, nggak usah, udah cukup di sini. Jadi kalau ada orang tua Korlas mungut sama orang tua, berarti itu di luar komite ya bu. Ya komite paling kakak tahu aja udah. Nah, jadi istilahnya komite memang nggak ada nyuruh. Kalau ibu misalkan mau mungut ya itu masing-masing lah, saya nggak tahu mana. Pokoknya jangan selepas sidik, jangan. Nanti saya repot. Nah jadi seperti itu. Kemudian setelah seperti itu, nah setelah Korlas itu dibentuk, kemudian menyampaikan semua informasi yang ada di komite maupun dengan sekolah, Korlas juga harus mengantisipasi, menyamankan kondisi yang ada di sekolah. Maksudnya Korlas juga jangan usah kerusuk. Kalau ada informasi yang belum valid, jangan disebarkan dulu. Maksudnya begitu, jangan nanti baru ngomong begini lalu sampaikan sama sono. Nah di sini sudah sampaikan sono. Itu juga akan membuat kondisi kita sekolah tidak nyaman. Harus ini dulu. Baik, sebelum saya lanjutkan, tadi udah saya absen. Kelas 3 udah saya datang belum? Kelas 3? Ya, 3 berapa bu? 3B. Siapa namanya bu? Nama ibu? Uwis. Baik, siapa lagi yang belum absen? Dari siapa namanya bu? Dari 3B. Oh di B lagi, oke. Siapa lagi yang tadi yang belum absen? Yang belum perkenalkan diri? Ya bu? Dari 2A. 2A. Ya bu? 1B. Namanya? Dinar. Dinar. Ibu 1B. Siapa lagi yang belum? Habis, udah semua. Yang belum memperkenalkan diri. Habis ya. Bapak dan Ibu, saya lanjutkan lagi. Pembayaran infak itu dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 melalui virtual account. Kalau Bapak dan Ibu virtual account-nya bermasalah, Ibu bisa bayar melalui Bank Mandiri. Konfirmasi ke bendahara tentunya. Seperti itu. Jadi jangan nanti gara-gara virtual account-nya bermasalah,
tidak bayar. Apabila ada masalah tentang virtual account-nya, silakan langsung melapor kepada kita komite. Seandainya ibu bingung, ibu bisa sampaikan panjang lidah kita ke Ibu Uum. Boleh, Bu, tolonglah ini virtual account anak saya bermasalah, nggak bisa saya transfer, bagaimana begitu ya. Jadi seperti itu, jadi ada komunikasi. Baik, untuk kelas demikian. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini juga kita tinggal 1 bulan lagi sudah selesai masa jabatan komite. Jadi periode kami ini hanya tinggal 1 bulan lagi. Jadi kami meminta kepada seluruh korlas, jika ada calon yang memang merasa lebih dari yang lain, silakan dicalonkan, didaftarkan untuk menjadi calon ketua komite. Nah, jadi kelas 1 A, B, C, kelas 2 A, B, C, dan seterusnya sampai dengan kelas 6, 3, 4, 5, 6. Kalau ada calonnya yang bagus, silakan mencalonkan. Tapi kalau bisa kasih managasan, nggak usah lagi, udah mau tamat. Ya, kalau bisa, jadi kelas 4 masih bisa. Yaitu 2, 3, 4. Ya, untuk tahun pertama nanti mungkin kita masih mendampingi saja, tapi mendampingi untuk kalau ada yang nggak paham, itu aja sih. Nanti mungkin kalau kayak saya tuh ada di penasihat tadi jatuhnya itu. Tapi kalau udah pintar ya nggak usah begitu. Nah, kalau memang masih ada. Jadi syarat menjadi ketua komite ya Ibu. Jadi Ibu kalau punya calon silakan ajukan. Ini hanya diperlukan 1 bulan lagi nih. Kalau Ibu sudah ada calon yang kira-kira Ibu pantas, silakan sampaikan kepada sekolah. Nanti ada pemilihannya Bu. Kemudian syaratnya yang pertama dia jujur Bu. Jujur. Yang kedua dia amanah Bu. Yang ketiga bukan provokator. Nah ini paling repot. Ada orang tua jadi provokator Bu. Dia hanya bagian sini, buat rusuh aja kerjanya. Jangan dipilih itu Bu. Ya, yang provokator Ibu jangan pilih. Kemudian yang loyal kepada sekolah Bu. Maksudnya kepada sekolah dia membuat nyaman sekolah Bu. Jangan dia jadi ketua hanya sekolah sengsara. Jangan, kasihan sekolah. Kita berdiri sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, baik melalui komite maupun undang-undang sekolah. Ada Permendikbudnya, jadi kita sesuaikan itu. Jangan membuat sekolah nggak nyaman. Kemudian yang orang gampang bayar Bu, jadi ketua, jadi pengurus. Jangan nanti pengurus nggak mau bayar itu repot kita. Iya, yang mau bayar. Jangan nggak mau bayar. Kalau orang-orang teman-teman Ibu yang nggak bayar, misalkan ada 5 yang nggak bayar, nggak usah kasih jadi komite itu Bu. Malu-maluin yang ada, bukan contoh yang baik. Komite itu menjadi teladan bagi yang lain, makanya jadikan komite. Seperti korlas juga menjadi teladan bagi teman-teman yang lain, makanya jadikan korlas. Mau saya jadi teladan, jangan nanti kita korlas pun nggak bayar, ampun, jangan. Jadi maksud saya itu kita sampaikan supaya nanti informasinya lugas, tidak ada bahasa-bahasa di belakang. Ya, jadi pemilihan komite itu Ibu cari calonnya siapa saja boleh. Siapa saja boleh. Ya, boleh juga diusul kelas 5 ke 6 juga boleh, sebetulnya nggak masalah. Cuma ya mungkin kadang-kadang dia kan kalau adanya nggak di sini, agak enak gitu kan. Nah, kalau misalkan ada kelas 6, ada kelas 1 ya nggak ada masalah. Begitu. Jadi cari orang yang jujur, amanah, jangan jadi provokator, gampang bayar sekolah. Itu yang dicari. Nah, kemudian cakap dalam berbahasa. Cari ketua komite Bu yang cakap Bu, jangan yang sengau. Atau jangan yang gagap. Jadi nggak enak Bu pada saat tampil ke depan. Assalamualaikum. Jadi kita pun bingung. Maaf. Saya tidak menyinggung. Tetapi maksudnya adalah cari yang cakap. Ya, performa lah. Jadi maksudnya yang bahasanya bagus, yang sopan, kemudian yang ya agak ke bapak-bapakan dikit lah, jangan yang plete Bu. Ya, yang supaya bisa ngayomin. Mau saya seperti itu. Jadi yang cakap dalam berbahasa. Jadi Ibu kan tahu nih orang-orang tua nih. Yang paling penting dari sana semua penting. Yang paling penting dari sana jujur dan amanah. Karena yang dipegang itu uang. Uang komite banyak Bu. Karena infaknya aja kalau itu berapa. Kalau sempat ketua komite, bendaharanya dan lain sebagainya tidak amanah, ampun. Yang ada nanti dipakai buat keperluan pribadi, bahaya. Udah ada contoh di sekolah lain, komitenya mengambil uang komitenya buat di mobil.
Kan repot. Kasus. Jadi saking bahayanya komite itu. Jadi alhamdulillah Ibu, saya bukan muji-muji diri saya, tapi tak harus binikmah yang saya punya. Tak akhirnya selesai kan. Saya jadi ketua komite tahun 2014 Bu, dengan performa struktur yang berbeda. Alhamdulillah aman. Diperpanjang lagi, saya dipilih lagi 2 kali, menang lagi saya. Itu calon saya lebih itu bukan aklamasi, tapi apa namanya? Kalau nanti 3 orang calonnya itu, saya menang lagi. Saya cari informasi lagi, mereka bendaharanya. Alhamdulillah Bu, aman. Nah sekarang kalau udah nggak boleh diperpanjang lagi, dari program saya udah nggak mau. Ampun, angkat tangan kita udah kasar Bu. 2 kali maksimal. Nah dulu kita diperpanjang karena COVID, yang tidak ada lagi, tidak acara lagi, tidak ada komando di sana. Kalian kalau komando gimana? Ada sambutan, ada wakil ke sana, wakil ke sini, ada ketuanya. Nah itu Ibu yang perlu saya sampaikan. Jadi yang pertama syarat ketua komite jujur, amanah, loyal kepada sekolah, kemudian tidak provokator, gampang bayar duit. Nah, kalau bisa jadi kaya ada Bu, nggak apa-apa. Tadi kalau punya kaya dikit. Jadi kalau dia orang kaya dia nggak mikir uang itu. Nah, ini saya jujur saja saya sampaikan, karena sudah ada beberapa kejadian. Jadi komitenya itu mengambil uang sekolah, itu sangat bahaya, sangat bahaya. Pakai DP mobil lagi dia itu. Iya. Bukan sedikit Bu, 100 juta dia belum bisa. Kisahnya begitu. Jadi jangan sampai. Itulah maka saya bilang, carilah yang jujur dan amanah. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, ya kita nanti insya Allah kita koordinasi dengan sekolah. Kalau sudah mendapatkan calon-calon ketua komite, kita akan memilih ketua komite yang baru. Nanti mungkin insya Allah bulan Desember. Pelantikan Januari kali dah, namanya udah masa mau liburan kan. Tapi yang penting kan udah ada ketuanya dulu, udah kan pilih. Begitu. Nah, Ibu carilah siapa kandidat yang bagus buat Ibu dan saudara sebagainya. Ya, dari orang tua boleh, dari kelas juga kalau ada besar diajukan, tidak ada masalah. Iya. Bapak dan Ibu, kemudian laporan keuangan RAPBN kita setiap tahun, setiap 6 bulan kita sudah tempel di sana di ruang depan. Ibu bisa lihat itu laporan keuangan komite. Sudah selesai, sudah sampai dulu bulan 6 sudah kita kerjakan. Nanti baru kita kerjakan bulan Desember terakhir kita. Itu sudah ada di sana. Jadi laporan pemasukan pengeluaran seluruh yang ada di kita ini semua sudah dilaporkan. Jadi kalau ada yang bilang nih Pak Siti nggak lapor-lapor, bagaimana nggak lapor? Dia nggak pernah ke sekolah, dia nggak pernah melihat. Jadi hanya bersangka dia kerjanya. Nggak, jangan. Ini sudah kita laporkan Bu. Kalau kita suruh japri ke masing-masing nggak mungkin lah. Namanya kita punya sekolah. Jadi Ibu bisa lihat di sana sudah kelihatan itu laporan komite. Dari tahun 2019, 20, 21, 20 ada semuanya. Bisa Ibu lihat di sana. Itu laporannya. Panduannya apa? Panduannya RAPBN yang kita miliki panduannya. Ada semuanya. Jadi Bapak dan Ibu jangan menyatakan bahwasanya komite tidak melaporkan. Jadi jangan menyatakan komite korupsi, itu jangan wallahualam, jangan sampai. Boro-boro kita mau korupsi Bu, uang kita yang habis buat di sini. Terus terang saya bilang. Jadi kita harus memang membantu sekolah, makanya kalau bisa di komite nggak ada duitnya dikit, jangan nggak ada aman. Jadi kalau ada apa-apa dia nggak bisa nyumbang. Itu terus terang saya bilang, zaman sekarang zaman duit, ya kan? Kita para suami gini, kalau misalkan istrinya mau cakep, dimodalin dong. Iya, kasihkan buat istri buat dia modal. Kalau istri kita mau cakep, ya kan? Iya, yang kita lihat istri orang cakep, wah cakep betul. Istri kita kan kasih duit, yang mana punya kita cakep. Nah, itu yang harus kita miliki. Artinya adalah, maksud saya adalah, kalau kita ingin seperti itu kan kita harus punya modal. Nah, untuk apa? Untuk supaya kita nyaman dan tentram, adem dan ayem. Baik Bapak dan Ibu, hanya itu yang perlu saya sampaikan. Saya tutup dengan saya tutup dan kesimpulan. Yang pertama adalah Korlas membantu dengan penuh, mengkoordinasi dengan penuh antara komite dan sekolah. Yang kedua, Korlas tidak boleh memungut apapun di luar sepengetahuan komite. Dalam tutup mata, kalau yang masing-masing saya tutup mata aja Kak Gerti. Yang penting jangan ada urusan sama komite. Yang ketiga, Korlas harus menjadi teladan bagi teman-teman yang lain. Jadi kalau ada informasi yang belum valid
valid yang disampaikan dulu, berbahaya. Kesimpulan yang keempat adalah komite, Korlas, dan sekolah sedang mencari calon ketua komite. Dalam hal ini apabila Korlas ada calonnya, silakan untuk disaring. Boleh berkompetisi dan berapa banyak, boleh dari Korlas, boleh dari orang tua dan lain sebagainya. Dengan syarat-syarat yang saya bilang tadi ya Bu, jujur, amanah, loyal, tidak provokator, gampang bayarnya. Kalau bisa orangnya kayak dikit dah, jangan nggak ada duit sama sekali. Nanti ampun kita pada apa-apa nyumbang sekolah kayak sumbangan, repot seperti itu. Mungkin itu saja. Kemudian kita akan merilis orang-orang yang nggak bayar infak. Jadi yang 3 bulan ke bawah nggak bayar kita rilis. Makanya saya sampaikan dulu sama Ibu. Tadi kalau pendapat dipersilakan. Itu sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Komite, Bapak Ibu, ya, Bapak dan Ibu, bapaknya ada 3, ibunya banyak. Ya, yang penting kita santai tapi serius Bu ya. Memang kita sangat menggembu-gembu supaya itu bisa ketutup apa? Kasihan Bu, nanti akan membebani komite selanjutnya. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah sepakat waktu awal kelas 1 di sini sepakat dengan bahwa Sekolah Min Al Azhar Asharid ini adalah tidak 100% didanai oleh anggaran APBD dan APBN. Kita masih membutuhkan partisipasi orang tua. Ya harusnya sepakat. Kan di awal kita udah sepakat dengan sekolah, dengan komite dan siap membantu sekolah. Nah ini kita tagih janji mereka di 2019 sampai awal 2002 kita sadar bahwa COVID memang memporak-porandakan ekonomi. Tetapi setelah kita bangkit, ayo dong kita mulai apa yang kita dulu sepakati kita jalan. Mungkin ada Korlas yang nelpon ke saya, ada yang bayar sumbangan awal itu baru diselesaikan ya Bu ya, baru selesai. Nggak apa-apa. Justru malah kita bangga kepada orang tua yang memang komitmen karena memang keberkahan Bu untuk anak-anak kita. Saya alhamdulillah menjadi pengurus komite dengan Pak Sidik itu dari tahun 2014 ya Pak ya. 2 periode kami. Kalau Ibu ini 1 periode. Alhamdulillah ketika itu nggak pernah ada namanya nunggak iuran komite. Walaupun kami sendiri komite tetap nggak ada diskon. Kita di sini lillahi ta'ala lah istilahnya, hanya Allah lah yang gaji karena memang komite gak ada gajinya. Cuman waktu yang kita luangkan ini mudah-mudahan menjadi pahala jariah bagi kami ya, anak-anak Ibu yang dididik, kemudian anak Ibu yang berprestasi bisa baca Quran, bisa menghafal Al-Quran. Saya yakin akan kebagian kami pengurus komite yang memang ikhlas menjalankan itu. Kemudian saya akan beri kesempatan kepada Ibu untuk bertanya dalam beberapa termin ya, 3 termin saja. Saya minta tunjukkan kepada Ibu yang mau bertanya, silakan 3 aja. Kelas berapa Ibu? Kelas 1C. Kelas 1C. Masih aman, masih jauh. Sebut nama sama program dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dia dari kelas 1C. Mau bertanya Ustaz, gini ada usulan atau komplain ya dari teman-teman kami untuk masalah catering. Nah itu bisa kan mengusulin ke komite? Bisa. Oh iya. Katanya bisa. Boleh. Boleh. Maksudnya, Konsul boleh. iya maksudnya gini. Seragam dan- Tadi titip ya teman-teman, tolong ya Korlas nanti ditanyakan terus komitmen untuk setiap menunya karena tidak semua anak kami menyukai makanan itu gitu. Ya gitu aja kali. Ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mamanya Desiva dari Kata. Mohon izin bertanya kepada pengurus komite. Kami sudah mendengar bahwa akan ada perilisan nama-nama yang belum ini ya, membayar itu kayaknya sudah sekitar beberapa waktu yang lalu. Nah, terus itu kira-kira kapan akan dirilis gitu ya, Pak Sidik gitu. Kami butuh kepastian itu. Mungkin dengan adanya perilisan itu kan nanti juga menjadi sebuah apa ya, gertakan atau apa ya, bukan gertakan ya, maksudnya sentilan sedikit gitu. Tapi setuju kan kalau dirilis kan? Kalau dari saya pribadi sih setuju. Jadi biar sama-sama adil lah gitu kan. Kalau apa namanya memang mau dirilis, segera dirilis saja gitu. Saya mendukung itu. Nah begitu saja sih pertanyaannya, kira-kira kapan? Terima kasih. Satu lagi. 2C. Ya. Mohon maaf sebelumnya Tiga ya, tiga pertanyaan. Monggo Pak Sidik dijawab. Sebentar ya, tadi ada titipan dari pihak koperasi untuk kelas 1 ya. Seragam warna hijau belum terima ya. Mohon sabar sebentar lagi karena kemarin ada permasalahan saya juga hanya menyampaikan aja Bu ya. Sebentar lagi. Terima kasih Ibu. Saya langsung jawab untuk catering Kemarin ya. kan ada kesalahan ya. Catering. Dan jadi tinggal Kalau cek kami disuruh sampaikan itu bisa. Memang hak catering itu ada di orang catering koperasi dalam hal ini. Jadi sampaikan ke bagian koperasi. Siapa yang ketua koperasinya Ibu, bayar sama siapa? Nah berarti silakan ke usaha umroh atau yang beri siapa? Biasanya pengalaman kami yang lalu-lalu biasanya itu akan dipanggil. Kelas 1 di kelasnya bisa dipanggil. Ini menu anak bagaimana? Orang catering udah ada kan? Oh gini ya. Dulu waktu masih yang megang catering itu komite dulu. Artinya dulu yang megang itu tetap orang catering, tapi dulu masih di bawah komite, bayarnya oleh komite. Sekarang kan udah enggak, terpisah, catering sendiri, komite sendiri kan. Nah makanya kami lepas, karena nombok catering berat Bu, banyak enggak banyak dan nombokin. Dan bakal anaknya enggak bawa. Cerita yang dulu yang Iya, nombok catering itu beratnya minta ampun Bu, nombok catering setiap minggu. Itu Bu, anaknya makan, semuanya makan, dia nggak mau bayar. Makanya kita nombokin dari uang komite. Kan nggak adil. Udah begitu dia nggak bayar, protes lagi Bu. Rasanya ketika kalau kami bahasa orang apa, mau nangis rasanya. Jadi akhirnya kita putuskan, udah catering pisahkan saja. Udah jadi beban komite kan, nah kita pisahkan. Dulu pokoknya setiap minggu itu komite ngomongin uang catering Bu, setiap minggu. Karena banyak yang nggak bayar. Nah jadi kalau untuk menu, kembali tadi menu, misalkan ada anak yang cocok sama nggak cocok, pasti ada Bu, itu hal yang biasa. Ya, jadi pengiriman menunya belum dikirim sampai sekarang kan udah hari ini, jadi orang tua nggak tahu nih besok menu apa gitu. Oh iya, berarti kalau begitu silakan diminta Ibu. Itu transparan kok soal menu. Silakan minta aja lewat orang cateringnya. Insya Allah dia dikasih. Minta aja, boleh. Ya, jadi semua tuh kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu semua boleh minta menunya itu. Jadi tahu anaknya mau makan apa. Oke. WA saja ya. Menunya belum ada. Iya, kalau dulu malah
Kalau anaknya misalnya nggak suka makan ayam, bisa request misalnya telur gitu boleh. Kalau dulu itu, kalau sekarang saya nggak tahu. Kalau dulu banyak dikasih ke anak. Ibu maaf, setahu saya pihak Nah ini Ustaz ada. ya, pihak apa namanya itu catering itu biasanya bekerja sama dengan wali kelas. Sebaiknya memang ibu koordinasi dengan wali kelas saja. Nanti wali kelas biar ke pemegang catering. Insya Allah catering ya nggak ada masalah lah kalau komplain. Kalau memang anaknya nggak suka menu ini nanti kan harus diganti. Ya, maksudnya kalau kan belum ada menunya nih dari hari Oh, iya, dari hari sekarang Senin, belum ada karena bingung menunya. terus anaknya hari itu nggak suka itu, jadi orang tuanya nggak dibawain. Ibu berkoordinasi dengan wali kelas. Langsung ada si bintang. Oke. Ada itu. Minggu ini belum. Minggu ini nggak ada belum. Jadi mereka Oh, belum minggu ini. dikasih. Dari Senin kemarin. Oh, minggu Ya, ini. kan Senin Selasa Rabu, sekarang Kamis Ya, ya. jadi silahkan ditanya aja Bu ada. Iya. Oh, iya, iya. Kemudian pertanyaan yang dari Bu 1C sudah selesai, 4A dan 2C ini mirip, yang masih yang mengenai rilis ya. Pendapat yang pertama tadi sebelum dirilis disuratin dulu, di WA dulu ya. Ibu, itu kita lakukan dua-duanya. Kita akan suratin dulu dan di WA dulu. Seandainya nanti dalam 1 minggu dia tidak respon, baru kita rilis. Memang seperti itu. Tapi memang kalau menurut saya kasihkan terapi dirilis, itu menggertak mereka itu. Jadi biar dia malu tak apa-apa, atau malu pada anaknya sendiri. Jadi gitu tidak, istilahnya dia melalaikan kewajiban. Kalau saya ingin bertanya semua seluruh kongres yang hadir 1 sampai dengan kelas 6, setuju nggak kalau kita rilis? Nah ini jawabannya mencok nih gimana nih? Tujuh aja orang kita. Biar nggak mumet kita ngepusing. Gini Ibu, gini, kita sudah memberikan surat Ibu kepada orang-orang seperti itu. Bandelnya minta ampun. Sudah. Ya, sudah. Udah kita WA, udah kita suratkan, udah kita kasih peringatan. Berarti waktunya dirilis. Memang makanya kita ambil terakhir rilis. Jadi kalau Komnas membela orang itu melupakan kewajibannya salah juga. Kita bukan Karena tapi paling step-stepnya dikasih peringatan. ya sudah, Kalau step-step itu udah kita suratkan, udah kita WA, udah kita SP. Kamu juga. Makanya bahasa kita ada merilis, itu mau nggak mau. Nah, ya jadi maksud saya adalah kalau sudah kita bahasakan seperti ini, besok kalau sudah tahu bahasanya seperti itu. Nah, jadi nanti Kolos bisa menyampaikan kepada grup Kolosnya masing-masing hasil rapat ini. Bahwasanya komite akan merilis orang-orang yang nggak bayar setelah mereka adakan surat menyurat, setelah adakan SP, setelah adakan WA. Ini di akhir ini kan kita butuh waktu sekitar 2 minggu untuk mendapatkan itu karena kan kita ngecek dulu nih dia bayar kesit tidak, bayar kesit tidak, 2 mingguan. Jadi akhir November udah kita rilis. Jadi kalau kita voucher tuh ada waktunya gitu. Ada. November akan dirilis gitu. Rilis akhir November. Nah tapi yang penting Nanti dibikin laporan Bu. nanti yang penting Ibu sampaikan aja tuh sama teman-temannya dulu. Ini memang sudah diberitahukan, kan resmi. Kalau kemarin kan kita menyampaikan Bu, tapi belum resmi karena belum mengundang ibu-ibu Korlas. Sekarang kan sudah kita undang, berarti sudah kita sampaikan secara resmi. Jadi nanti ada suratnya juga ya Pak? Ada, jadi tahap pertama kita akan lihat semua itu data anaknya di bulan berapa dia belum bayar. Nanti akan kita berikan surat kepada anaknya. Itu yang pertama kali, ya anaknya lah yang bawa pulang ke rumah. Benar-benar anaknya kasih udah responnya. Tertutup, tidak ada diklaim tuh anaknya nggak bisa lihat, kecuali anaknya nekat. Udah, nanti udah disampaikan nanti kita tanya, kita WA dia, Bu, kapan dia mau menyelesaikannya? Tidak ada respon, langsung kita rilis. Seperti itu tahapnya. Udah paham ya? Jadi kita suratkan dulu. Nanti udah kita suratkan, kalau tidak respon, kita WA dan respon atau kita telepon, biasa kita WA. Kalau nggak telepon, kita rilis. Pak, kalau surat pemberitahuan dari
komite secara resmi bahwa akan ada seperti itu tadi ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Itu hanya langsung Notulen ini aja Bu. ada seperti ini aja. Suratnya bahwa akan ada ini begini. Nggak usah, jadi nanti yang menyampaikan kelas saja lewat begini. Oh, gitu aja. Ah. Ini aja Bu, maaf. Nanti pertemuan ini akan saya bikin notulen, saya kirim ke grup kelas. Ya. Mohon nanti diteruskan. Itu aja udah. Itu aja. Biasanya orang tua kan pengennya tuh yang resmi, jadi ada. Sekarang zaman sekarang yang resmi Pakai itu WA yang- aja, kan yang elektronik mereka sekarang. Iya. Mikirnya kalau WA belum resmi Pak, Wah. ada capnya. Nanti Nggak apa-apa. jadi nanti kita bikin notulen ya, nanti tolong dilanjutin ke orang. Baik, tadi yang ada yang belum absen tadi yang belum memperkenalkan diri dari kelas 1 sampai kelas 6 yang belum? Udah semua? Ya, dipersilakan yang belum memperkenalkan. Ya, silakan Ibu yang baru datang perkenalkan namanya dari kelas berapa perwakilan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Wahid dari 6C. 6C. 6C lengkap. Ya. Satu lagi, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf baru datang. Ya, nggak apa-apa. Perkenalkan saya dari Ibu Amira di kelas 6B. 6B. Betul. 6B. Baru 2. Kurang 1. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, silakan. Ibu, silakan. Kelas berapa, Bu? 5A. 5A. Ya, 5A sudah 2. 5A 3 ya? Baru 2. Baru 2. 2 kan? Oh 3. Lengkap. Komplit. Ya, komplit, cakep. Ada hadiahnya ini soalnya. Adanya ini lupa lepak lagi. Baik, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, barangkali ini patut saya acungin jempol karena selama periode kami rapat korlas penuh ini. Aplaus. Jujur. Apa karena kita lama nggak pernah offline, jadi jujur selama saya mah korlas itu kan kepanjangan tangan dari komite. Artinya apa yang menjadi kebijakan komite diteruskan ke orang tua, itulah korlas tugasnya. Tidak menjudge mereka, cuman yang memberikan keputusan adalah kami. Makanya saya sekali lagi ajukan jempol, saya beri aplaus ya kepada Bapak dan Ibu semua. Kemudian pertemuan ini nanti akan kita tindak lanjuti Bu, karena kita ngebut supaya di Desember itu sudah ada pemilihan ketua komite baru. Ya, kita mau nggak mau sama kayak kita jadi pemimpin, kan ada batasannya, ada waktunya. Jadi kita nggak kesalahan. Makanya itu tolong sosialisasikan kepada seluruh orang tua murid dari kelas 1 sampai kelas pengurus 1 sampai kelas Pengurus komite itu kelas 1 sampai kelas 4. pengurus kelas 1 sampai dengan kelas 6 juga boleh. Ya. Nah, tapi kelas 6 ya mungkin kalau anaknya nggak banyak di sini, mungkin sampai kelas 4 aja. Kelas 4 ya. Tolong barangkali ada bapak-bapaknya yang ingin mengabdi ke sini. Terus terang enak Bu, kita jujur di sini bisa akrab dengan Ustazah Juro, Pak Ahmad Kamat yang dulu ada di sini, akrab, kita bisa membantu cari solusi. Pokoknya insya Allah kalau dibikin happy. Jadi tolong disosialisasikan ya Bu ya, bahwa komite akan ya istilahnya tutup waktu lah kita berganti. Cuman saya dengan teman-teman di komite
Nanti itu kan di Januari setelah pengurus baru dilantik, mereka kan akan koordinasi kepengurusan. Kemudian di bulan Februari itu akan ada agenda besar komite, yaitu PPDB, ya kan? PPDB itu agak paling berat ya, dan komite di PPDB itu agak berat. Makanya nanti kami tetap akan ada pendampingan, ya, nggak usah khawatir. Ya, untuk yang rilis tadi memang sudah sampaikan ke Pak Sidik, kita sudah memberikan surat, kita sudah memberikan teguran. Ya, artinya bahwa ini sekolah sudah memberikan kewajiban. Ya, sekarang orang tua sekolah sudah memberikan haknya. Kemudian orang tua bantulah sekolah gitu ya. Itu aja ya Bu, kita akan adakan pertemuan lagi insya Allah nanti setelah ini, dan nanti akan kita adakan panitia pemilihan. Kita ngebut supaya di Desember itu kita udah selesai pemilihan, Januari akan diadakan pelantikan. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon solidan, kekompakan ibu-ibu di akhir periode kami, biar kami bisa mencatat bahwa Korlas adalah bagian daripada komite yang sesungguhnya. Barangkali itu yang dapat disampaikan. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.